Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga berdampak pada bidang pendidikan yang ikut menjadi terhenti. Anak-anak sekolah diliburkan dari kegiatan belajar dan hanya melakukan sekolah online dari rumah mereka masing-masing. Ada seorang istri teman saya memiliki sebuah kursus pendidikan dengan jumlah murid yang lumayan banyak. Suatu hari dalam pertemuan kelompok kecil via Zoom, dia bercerita bahwa hatinya tidak merasa sejahtera karena sekolahnya sudah menerima pembayaran uang pangkal dan uang kursus, sementara anak-anak sudah sekian lama belum bisa mendapatkan pelayanannya. Dia sudah berusaha menunggu dan berharap agar kegiatan dapat kembali normal dan sekolah bisa aktif kembali. Tapi kenyataannya, PSBB yang selalu diperpanjang tanpa kejelasan membuat hatinya bingung sampai kapan keadaan ini akan berakhir. Suaminya ikut membenarkan kalau waktu itu ia terkejut ketika istrinya berkata bahwa sekolah akan mengembalikan uang pangkal dan uang kursus yang sudah dibayarkan kepada semua orang tua murid. Kondisi jadi tambah runyam karena dalam masa COVID-19 usaha suaminya pun sedang macet, sehingga sejujurnya mereka sangat membutuhkan uang untuk semua itu. Bukankah gaji karyawan perusahaan suaminya, termasuk guru-guru sekolah istrinya, tetap harus dibayarkan? Dan jika dilihat jumlah uang pangkal dan kursus yang akan dikembalikan, jumlahnya pun tidak sedikit. Tapi istrinya dengan mantap berkata bahwa hatinya tidak akan tenang kalau dia menerima uang yang bukan haknya, mengingat anak-anak belum jelas kapan bisa sekolah kembali. Bisa saja dia berdalih, tidak ada ketentuan yang mengharuskan sekolah harus mengembalikan uang itu, karena pandemi ini kan di luar dari rencananya. Lagi pula murid-murid akan tetap mendapatkan kursus setelah keadaan kembali normal. Tapi hatinya berkata lain, kembalikan dulu uangnya sekarang, karena mungkin sebagian orang tua murid itu saat ini sangat membutuhkannya. Tiba-tiba firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 begitu kuat mempengaruhi hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan semua uang tersebut tanpa pemotongan apapun. Bahkan ditambahkan pesan, kalau nanti setelah kondisi normal dan mereka masih berminat ikut kursus, maka uang pangkalnya akan digratiskan. Istri teman saya berkata, hatinya merasa damai setelah dia melakukan semua itu. Walaupun malam harinya, dia menangis dan tidak bisa tidur karenanya. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 dan 11 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, mari kita belajar dari kejadian ini. Sebagai hamba Tuhan, hati kita tidak boleh terikat kepada mamon atau uang. Karena itu firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 13b berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tuhan mau kita setia dengan harta di dunia ini. Apapun jabatan dan pekerjaan kita saat itu, Tuhan mau kita bertanggung jawab atasnya. Karena Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapa menemukannya? Saudara, Tuhan senang kalau kita setia kepadanya, seperti tertulis dalam Mazmur 101 ayat 6a. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku.